Banyak yang bilang konflik Palestina dan Israel itu rumit. Tapi kalau kita telusuri sejarahnya, ternyata sederhana. Ada tanah yang dijanjikan, lalu dikhianati, dan akhirnya dirampas. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten sejarah menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang jarang dibicarakan dunia. Sering kita dengar narasi bahwa konflik Palestina-Israel itu rumit. Sebagian bilang hanya soal perebutan tanah. Sebagian lagi menyebutnya perseteruan agama kuno. Namun jika kita gali lebih dalam, ceritanya tidak sesulit itu. Sejarah menunjukkan bahwa Palestina adalah kisah pengkhianatan kolonialisme dan perampasan yang terjadi sedikit demi sedikit hingga akhirnya rakyatnya kehilangan tanah air. Kisah ini dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu ketika Perang Dunia Pertama sedang berlangsung dan kekuasaan Kekaisaran Ottoman melemah. Inggris dan Prancis mendekati bangsa Arab dengan sebuah janji besar. Jika kaum Arab membantu mengalahkan Ottoman, mereka akan diberi kedaulatan atas tanah mereka sendiri dari Jazirah Arab hingga Levan. Bangsa Arab percaya, lalu mengangkat senjata membantu sekutu Eropa berjuang melawan Ottoman dengan harapan kelak mereka merdeka. Namun di balik itu, Inggris dan Prancis ternyata sudah menandatangani perjanjian rahasia yang dikenal dengan Sykes-Picot. Perjanjian ini membagi wilayah Ottoman layaknya kue. Pesta Palestina jatuh ke tangan Inggris, Suriah dan Lebanon ke tangan Prancis. Sementara sebagian besar wilayah lain juga dibagi. Janji kemerdekaan bangsa Arab sirna. Mereka hanya berpindah dari satu penjajah ke penjajah lain. Setelah Inggris menduduki Palestina, muncul gerakan politik Zionis di Eropa yang ingin membangun tanah air bagi orang Yahudi. Melalui lobi politik yang kuat, mereka memengaruhi pemerintah Inggris. Pada tahun 1917, lahirlah Deklarasi Balfour, sebuah pernyataan resmi bahwa Inggris mendukung pendirian Rumah Nasional Yahudi di Palestina. Saat itu, 90% penduduk Palestina adalah orang Arab, baik Muslim maupun Kristen. Sedangkan orang Yahudi tidak lebih dari 10%, dan sebagian besar adalah pendatang baru dari Eropa. Namun, dengan deklarasi itu Palestina seakan dihadiahkan kepada orang lain. Mandat Inggris yang resmi dimulai tahun 1922 membuka pintu lebar untuk imigrasi Yahudi. Dalam hitungan tahun, jumlah mereka melonjak drastis dari 10% menjadi lebih dari 27%. Tanah-tanah subur diambil dan rakyat Palestina makin terdesak. Keresahan meluas dan akhirnya perlawanan terjadi. Namun, Inggris menanggapinya dengan kekerasan, menewaskan ribuan orang Palestina dan menghancurkan desa-desa. Pada tahun 1947, Inggris sudah lelah menghadapi perlawanan dan menyerahkan masalah Palestina kepada PBB. PBB mengusulkan pembagian tanah menjadi 2 negara, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Namun rencana ini jelas tidak adil. Walaupun orang Yahudi hanya 1/3 dari populasi dan sebagian besar baru datang beberapa tahun sebelumnya. Mereka diberikan lebih dari 50% wilayah Palestina. Bangsa Arab menolak usulan itu karena tanah mereka dirampas begitu saja. Zionis menerima usulan itu secara formal, tapi sebenarnya mereka menginginkan lebih. Dan memang yang terjadi jauh lebih parah dari sekedar pembagian. Tahun 1948 menjadi bencana besar bagi Palestina. Sebelum Inggris resmi menarik pasukan milisi, Zionis sudah melancarkan serangan. Lebih dari 500 desa dan kota Palestina dihancurkan. Sekitar 15.000 orang dibunuh dan hampir 2 juta warga Palestina terusir dari rumah mereka. Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum Inggris pergi,
pemimpin Zionis memproklamasikan berdirinya negara Israel. Keesokan harinya dikenal sebagai Nakba atau bencana terbesar dalam sejarah Palestina. Dalam semalam, 78% tanah Palestina hilang. Rakyatnya menjadi pengungsi di tanah sendiri, dan dunia menyaksikan lahirnya sebuah negara baru di atas penderitaan bangsa lain. Sejak hari itu, penderitaan Palestina tidak pernah berakhir. Rumah-rumah dihancurkan, tanah dicaplok, ribuan orang ditangkap tanpa proses hukum. Diskriminasi dan kekerasan terjadi setiap hari. Dunia menyebutnya konflik rumit, padahal jelas ini adalah penjajahan modern dengan wajah baru. Palestina terus berjuang. Meski sudah lebih dari 70 tahun mereka hidup dalam kondisi ini, anak-anak tumbuh dengan kisah rumah yang tak pernah mereka lihat dan desa yang hanya tinggal nama. Namun semangat mereka tidak pernah padam. Di balik semua luka itu, Palestina tetap istimewa bagi banyak orang. Palestina bukan hanya tanah yang diperebutkan, melainkan tanah yang diberkahi. Di sanalah para nabi berpijak. Di sanalah masjid suci berdiri. Banyak riwayat menyebut Palestina akan menjadi tempat hijrah terakhir umat beriman. Bahkan tempat tegaknya keadilan di akhir zaman. Wilayah Askolan atau Askelon disebut sebagai salah satu bagian terbaik di Palestina, penuh keberkahan hingga akhir zaman. Itulah perjalanan panjang bagaimana Palestina dirampas dari penduduk aslinya. Dari janji palsu hingga pengusiran massal. Dari deklarasi Balfour hingga Nakba. Sejarah ini jelas bukan sekadar konflik dua bangsa, tetapi kisah sebuah bangsa yang ditindas dan tanah yang dicuri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. Sebarkan video ini agar semakin banyak orang tahu kebenaran sejarah Palestina. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, peluklah Palestina dalam lindungan-Mu. Di tanah para nabi, tempat air mata sejarah mengalir, jadikan setiap debu dan batu sebagai saksi ketabahan yang abadi. Hapuslah pedih dan angkatlah tirai penindasan. Sebuah kunci untuk pintu kedamaian sejati. Semoga fajar keadilan segera menyingsing, menyambut cahaya kemerdekaan di Al-Aqsa, mengembalikan senyum pada anak-anak yang rindu bermain di tanah air mereka. Damailah hati, merdekalah bumi.